Oke, siap. Saya tak minum Assalamualaikum. dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masrur bisa mendengar suara saya? Alhamdulillah bisa Pak. Waalaikumsalam Bu Ar juga Assalamualaikum. terdengar ya? Oke. Em, Pak Masrur sudah siap untuk uji komprehensi hari ini? Bismillah, insya Allah Pak. Oke, baik. Bapak, kita mulai ya dari pertama ya. Eh, kita mulai dari yang Bapak pakai sekarang ini. Kemarin pas eksplorasi, Bapak apa temuan masalahnya apa yang sudah di limit ya? Apa Pak? Bisa dengan singkat ya dan padat. Apa kemarin masalah yang Bapak Yang temui temuan di eksplorasi masalah di yang mm, untuk yang pertama itu terkait dengan antusiasme siswa. Jadi siswa kurang antusias dalam pelajaran bahasa Inggris, sering tidur gitu Pak. Jadi sering sering ketiduran. tidur? Ya Tahunya dari mana ketiduran. Pak? Gitu. Ya dari melihat di kelas Observasi. beberapa ada yang tertidur. Observasi, ya. Kemudian yang kedua terkait kegiatan reading, Pak. Jadi reading itu ketika sudah sampai di reading itu banyak yang mengeluhkan kosakata dan kemudian ya itu juga kurang membuat ceria gitu Pak. Jadi juga membosankan juga pas kegiatan reading. Tahunya dari mana? Yakni tahunya dari yang pertama yakni observasi di kelas, kemudian menanyakan ke siswa, dan kemudian terkait dengan itu juga tanya ke guru yang lain juga Pak. Oke. Dua itu ya Pak relevan. Ini lalu apa yang Bapak yang kemudian yang Bapak anggap relevan? Apakah dua-duanya atau satu aja atau apa? Yang masalah yang relevan dari itu. Saya lihat masih dua-duanya itu bisa bersinggungan loh Pak ya. Karena ini di kelas berapa Pak? Kelas berapa Pak? Ini kelas, saya ngajar kelas 11 dan kelas 12. Oke. Kelas 11 yang ini yang Bapak eksplorasi masalahnya di kelas berapa ini? Yang ya kelas 11 dan kelas 12 Pak. Berarti karena hanya ngajar itu. Oke, sekarang kita ke masalah yang relevan ya. Apakah apa yang boleh di summarize Pak? Yang Bapak anggap sebagai masalah relevan lalu Bapak cariin solusinya dari yang tadi dipaparkan. Bisa langsung to the point ya, apa? Ya, jadi menurut saya terkait dengan masalah yang relevan itu adalah yang pertama terkait dengan cara mengajarnya Pak. Cara mengajarnya itu berarti kurang menarik gitu Pak. Cara mengajar guru. Iya, cara mengajar guru kurang menarik. Dan kemudian yang selanjutnya terkait dengan aktivitas untuk reading itu juga enggak menyinkronkan antara buku paket dan kemudian aktivitas-aktivitas yang kira-kira menyenangkan itu belum bisa gitu Pak. Karena ada buku paket, nah itu kemudian kalau misal ikut Berarti masalahnya paket, apa Pak? Bukunya atau metodenya atau siswanya ini untuk yang kedua? Metode untuk ngajar reading Pak. Oke. Karena masih bingung menyinkronkannya gurunya. Selama ini pakai metode apa Pak? Gitu, Pak. Sehingga nggak sinkron pakai apa metodenya biasanya? Textbook Pak, jadi masih textbook minded gitu Pak. Oke, siap. Jadi masih textbook minded ya, ngikuti buku. Nah sekarang boleh ngikuti buku. Kita lompat ya Pak ya, biar lebih jelas nanti. Nah udah ketemu sekarang masalahnya relevan. Terus kemudian Bapak punya rencana aksi apa untuk itu? Kan untuk solusinya apa? Ya, untuk yang pertama terkait dengan antusiasme ini karena
ini di boarding ya Pak, jadi Oke. memang anak-anak itu nggak bisa megang HP, Oke. dibatasi begitu megang HP-nya. Nah, Ya. kemudian untuk mengatasi motivasi itu anak ini kita berikan proyek untuk ada megang HP-nya gitu, jadi bisa lebih antusias gitu. Oke. Cara Gitu, dan bentuknya apa Pak? Diberi apa? Itu kan masih umum ya Pak. Ya HP, nggak pernah HP, pakai HP. Ya aksinya apa? Langkah-langkahnya ya, yang detail apa Pak? Secara umum dulu. Nanti baru detail. kalau untuk detailnya, yakni anak diberi tugas atau proyek untuk membuat percakapan gitu Pak. Jadi nanti direkam, kemudian nanti disinkronkan atau di-upload di media sosial Apa Pak? Di gitu mana? Pak. Di YouTube atau di Instagram atau di mana? Di YouTube Pak. Di Oh, di YouTube YouTube-nya masing-masing. nanti sekolah Pak. Iya, di-linkkan dengan YouTube sekolah juga. Dari akun masing-masing ya Pak ya? Nanti yang baik, iya dari akun masing-masing. Oke. Jadi sekolah ada akunnya ya Pak ya? Oke. Itu Oke. teksnya dari siapa Pak? Suruh nyari sendiri. Ya, itu teksnya nanti dikaitkan dengan kehidupan di pesantren Pak. Jadi mereka membuat sendiri berdasarkan konteks yang ada di pesantren. Perintahnya Jadi seperti apa Pak? Proyeknya yang Bapak maksud? Yang upload sesu dari konteks pesantren. Jadi ya yang di RPP itu adalah konteks yang ada di pesantren, keseharian yang ada di pesantren, gitu Pak. Terus perintahnya bisa seperti apa Pak? Membuat teks yang sesuai dengan konteks itu seperti apa Pak? Disuruh perintahnya bisa diberi penjelasan Pak. Kalau Oke. kan mereka buat ini reading loh Pak ya. Ini fokus ke readingnya ya. Oh ya, Mm-mm. kalau untuk yang kan ini yang kelas 11 ya Pak yang saya ambil, kemudian Ya, ketemunya itu materi yang future plans gitu Pak. future Jadi plan. mereka ya future plan kelas 11, kemudian mereka diminta untuk membuat dialog ini. Oh ini task 4, please make dialogue that dialogue about asking and telling plans about daily activity begitu Pak. Oke, kira-kira jalan nggak Pak? Kan Bapak bilang tadi ada motivasi, entusiasme yang kurang. Kalau disuruh langsung buat gitu, kira-kira kan ada analisisnya Bapak tuh. Kenapa langsung disuruh gitu? Ini reading loh Pak ya. Terus nanti mereka ngambil dari internet lagi, nggak sebuah konteks. Saran saya Pak Masrur langsung aja ya. Jadi kalau Bapak mau saya kira ada yang sudah benar, saya kira sudah baik yaitu Bapak mau mengaktifkan siswa dengan TPACK dengan bantuan ICT kan. Mungkin nanti kalau Iya betul. HP ada labnya nggak Pak? Ada labnya nggak di sekolah Bapak? Lab Labnya ICT. belum ada, Oh, tapi HP berarti belum ya. ada Oke, kalau HP HP. berarti HP berarti harus diberi template, Pak. Bapak misal kalau memang harus diupload, kemudian sebelum Iya. upload itu yang sebenarnya harus dipikirkan, Pak, dalam rangka solusi tadi. Jangan-jangan ini malah membuat tidak antusias nanti. Bapak harus merancang langkah-langkah yang kemudian tidak hanya menyuruh. Tadi saya lihat disuruh gitu. Ini kan masalah motivasi Bapak suruh lagi. Saya kira Oh mungkin iya. iya apalagi langsung membuat percakapan terus disuruh dibaca yaitu saya kira ada 3 skill di sana yang sekaligus. Nah, kalau itu saya kira mungkin bisa lebih pelan-pelan saja, Pak. Mungkin lebih ke kalau reading ya langsung reading aloud tetapi direkam misalnya ya. Ini saran saya langsung, Pak Masrul. Ya kan itu mereka sudah ada Iya, iya. teksnya. Mungkin teksnya bisa Bapak yang pilih yang sesuai konteks pesantren dan seterusnya atau dekat dengan mereka. Tapi proyeknya yang dekat itu tadi 3 skill kayaknya terlalu ini deh Pak, kurang realistis. Kalau membaca ya mungkin bisa reading aloud terus nanti fokus ke mungkin vocabulary-nya kan tadi di masalah kedua vocabularies. Nanti bisa di aktivitas Iya, Pak. berikutnya. Tetapi yang realistis Bapak harus ngukur.
beneran Pak Masrur bisa mengendalikan itu kalau dilaksanakan di aksi kan. Saya kok nanti saya bisa membayangkan luar biasa. Saya nggak bilang nggak bisa, tapi pressure point tantangannya banyak sekali. Nah, mungkin satu Pak itu, tapi bagaimana perbaikannya? Mungkin kata kuncinya Pak Masrur bisa memilih project yang realistis dan fokus ke skillnya. Kalau reading ya reading. Bukan berarti terus diupload itu jadi TPACK loh Pak, enggak kan. Nah, plus nanti kan Pak Masrur pasti ada ngasih feedback, misalnya contoh di dalam aktivitasnya ya nanti saling memfeedback di video komentar misalnya. Atau tapi yang paling penting bagaimana jalan Bapak harus ngasih contoh. Dan yang kemudian proyeknya realistis kan, reading. Saya kira paling realistis ya membaca, direkam itu lebih realistis. Bapak di mana ini kok ramai sekali? Di sekretariat Pak. Oke, ya. Mungkin bisa diberitahu ya Bapak Ibu temennya biar tidak terlalu mengganggu ya. Karena lagi ujian. Ya kan Bapak ujian ya. Saya kira saya kira bisa mengerti rekan-rekan. Itu Bu Ar dari saya tadi, fokus saya di situ ya Pak Masrur. Diperbaiki realistis loh ya. Jadi nanti pas langkahnya dilakukan aksi itu tidak yang hanya di dokumen bagus, tapi kayaknya susah ini karena tidak ada timbangan antara keadaan yang Bapak anggap sebagai problem dengan langkah-langkah yang kejauhan. Gitu ya Pak Masrur, nangkap ya, tapi ya masukan saya ya buat perbaikan Pak Masrur ya. Nah, itu Bu Ar dari saya. Monggo bisa Bu Aryati dilanjut tadi. Ya Bu. Ini masih udah sepi. Monggo Bu Ar. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini Pak Masrur dari SMA IT Nurul Ihsan Cilacap nih. Ini pondok pesantren atau? Nggih Bu, boarding school Bu, pondok pesantren juga. Pondok pesantren, jadi anak-anak menginap di situ gitu ya? Nggih Bu. Iya. Nah, sekarang Bapak maaf, kalau misalnya di situ berarti tetap kalau untuk materinya tetap ya sama dengan yang di SMA lain begitu ya Bapak? Nggih, sama Bu. Nah, Pak Fitri tadi kan sudah bertanya tentang permasalahan, identifikasi dan sebagainya. Nah, nanti permasalahannya tadi diatasi solusinya dengan project based ya Pak ya. Betul Bu. Nggih. Ya, sekarang coba kalau project based itu sintaknya seperti apa itu Pak? Hafal apa enggak? Ada 6 Bu. Apa saja? Yang pertama ini ada menentukan pertanyaan dasar. Kemudian yang kedua ini ada membuat desain proyek. Kemudian yang ketiga menyusun penjadwalan. Yang keempat memonitor kemajuan proyek. Yang kelima menguji hasil. Dan yang terakhir yang keenam ini mengevaluasi pengalaman belajar gitu. Ya, ada 6 ya, ada 6 sintak pembelajaran project programming. Nah, coba sekarang ya dengan jelaskan secara detail tentang pertanyaan mendasar seperti apa, bagaimana yang makanya, kemudian mendesain perencanaan program itu seperti apa? Yang pertama terkait sintaknya adalah menentukan pertanyaan dasar. Ini memang kita arahkan siswa untuk menemukan kenapa sih saya mempelajari pelajaran ini, gitu. Kita kaitkan. Nah, di situ pelajarannya adalah future plans atau perencanaan masa depan. Di situ pertanyaan mendasar yang saya ajukan ini adalah apa rencana Anda gitu. Jadi mereka harus bisa menjawab saya punya rencana ini. Itu dikelompokkan ya Bapak? Anak-anak dikelompokkan? Oke, anak-anak dikelompokkan. Iya, kelompokannya bagaimana?
pengelompokannya nanti in pair, Bu. Jadi dua orang. Dua orang. Lebih aktif. Iya, Bu. Kenapa dua orang saja, Pak? Memang satu kelas berapa? Satu kelas itu ada 30. 30, kemudian dua orang berarti ada 15 kelompok. Iya, ada 15 kelompok. Gimana? Untuk menghindari kalau yang di literasi kan kalau misal project base itu kemungkinan ada kalau atau 1-2 orang yang nggak aktif karena kebanyakan orang, maka ini biar aktif semuanya maka dikecilkan sehingga jadi 2 kelompok, 2 orang setiap kelompok agar lebih aktif semuanya, gitu Bu. Yang menentukan kelompok siapa? Yang menentukan kelompok nanti dari siswanya Bu. Kita berikan kelonggaran kepada siswa untuk menentukan kelompok, gitu. Kalau menentukan kelompok itu didasar siswa sendiri gitu ya, apakah memang selalu menentukan sendiri ataukah dari Bapak? Biasanya itu saya tawarkan dulu mau bentuk sendiri atau saya bentukan. Dan kalau misal milih sendiri, ya mereka milih sendiri. Kalau misal saya yang disuruh Mister saja atau Ustadz saja, maka saya yang nanti memilih gitu. Jadi istilahnya mereka bisa berkreativitas sendiri. Tapi seringnya mereka memilih sendiri atau meminta guru untuk dibuatkan grup? Kemudian biasanya meminta guru. Iya, Bapak. Ya. Jadi kalau memilih kelompok itu harusnya diacak gitu ya, diacak. Ya, kemudian saya acak. Biar ini Bapak biar anak ini bisa berinteraksi, mengirim pengalaman interaksi dengan orang dengan berbagai budaya berbeda intinya ya. Jadi jangan hanya melulu ke itu saja gitu. Oke, setelah kemudian apalagi Bapak? Itu di dalam berapa pertemuan? Apakah dalam satu pertemuan bisa selesai? Jadi kemarin pas konsultasi memang untuk sintaknya per pertemuan mengikuti sintak dari TJBL. Jadi kalau sintaknya ada 6 ya diikuti sampai 6 gitu. Cuman untuk targetannya itu yang dibatasi gitu. Kalau tadi membuat video, berarti untuk pertemuan pertama targetnya belum membuat video, baru mendesain atau membuat dialognya. Nanti untuk yang pertemuan kedua baru tag videonya begitu. Jadi untuk yang pertemuan pertama ini baru membuat dialognya. Oke. Nah, kemudian ini membuat dialog ke speaking ya Pak, itu berarti ya. Coba kemudian setelah mendesain perencanaan terus bagaimana lagi? Kemudian menyusun penjadwalan. Ceritakan itu. Nah, setelah menyusun penjadwalan. Karena ini jadwalnya hanya satu pertemuan sehingga untuk penjadwalannya ini dibantu oleh guru, sehingga untuk penjadwalannya ini diganti gitu. Jadi untuk istilahnya biar lebih paham lagi dengan materinya sehingga mengerjakan LK. Iya, karena karena kan harusnya kan kalau project biasanya lama kan Bu. Nah ini karena ya sekali pertemuan itu tok gitu. Jadi kalau menyusun penjadwalan kan harusnya berapa hari. Nah ini karena cuma satu pertemuan harus selesai sintaknya, sehingga kita modifikasi untuk menyusun jadwalnya, jadi mengerjakan LK1.
sebenarnya kalau misalnya mau di dalam proses pembelajaran ya Bapak, kalau misalnya project itu makanya kemarin itu sebenarnya ya misalnya saya diminta untuk mengidentifikasi ada yang misalnya untuk mengidentifikasi permasalahan dan sebagainya itu memang sebaiknya kita harus sangat jeli ketika memilih di antara dua model tersebut. Jadi kalau project itu memerlukan waktu yang lama, Kakak. Tapi kalau problem based lama apa tidak? Beda. Base beda. Beda, iya. Karena kalau project itu, kalau misalnya kita hanya cuma sehari selesai, itu berarti bagaimana? Itu kan nanti susah dibedakan dengan ini penugasan itu kan sama saja. Penugasan itu kan tidak selalu project, hanya kamu mengerjakan ini kelompok udah selesai gitu. Nah itu penugasan seperti itu. Tetapi kalau project itu biasanya permasalahannya itu lebih rumit, kemudian memerlukan waktu yang lebih lama. Diceritakan Pak, setelah menyusun jadwal, kemudian bagaimana memonitor keaktifan. Oke, guru berarti di situ berkeliling, kemudian kan sintak yang keempat memonitor kemajuan proyek. Nah, di situ guru kemudian berkeliling untuk memandu kelompok-kelompok yang ada di kelas dan menanyakan sudah sejauh mana mengerjakan tas-tasnya atau tugas-tugasnya sampai selesai di dialognya. Jadi sudah sampai buat dialog itu berarti kan sudah paham materinya. Ya. Caranya bertanya tadi bagaimana? Sampai sejauh mana gitu? Caranya untuk yang di muter ke masing-masing kelas, masing-masing kelompok, tinggal ditanya what have you done? Sudah mengerjakan apa? Kemudian ditanya lagi, is there any difficulties? Kemudian nanti kan bermacam-macam. Yeah. Kemudian can I help you if you have problem? Kalau misal ini ya kita nawarkan bantuan. Itu namanya apa itu Pak kalau bukan ya. Tetapi kalau itu namanya menstimulasi ya. Kemudian memberikan oke, Bapak sudah bagus kalau di dalam kelompok kemudian Bapak tidak hanya nagih, ayo sampai mana, itu tidak boleh di situ. Jadi Bapak tadi sudah memberikan motivasi. Jadi misalnya apakah ada permasalahan di dalam menyusun percakapan tadi, apa yang bisa saya bantu. Nah, itu sudah langkah yang bagus, Bapak. Itu adalah cara berinteraksi yang sekarang yang lebih ke empatetik gitu ya. Oke. Sekarang setelah memonitor keaktifan, kemudian menguji hasilnya bagaimana, Bapak? Jadi menguji hasil berarti sudah sampai ke namanya dialog yang dibuat. Jadi nanti dicek. Ya, kemarin sebelumnya saya juga sudah menerapkan ini pada pelajaran sebelum ini ya future plan ini. Nah, kemudian memang ditemukan dialog-dialognya itu ada yang antara Abi dan Umi. Nah, ini kemudian saya luruskan. Nah, ini harusnya konteksnya adalah kalian, jangan Abi dan Umi. Kalau Abi dan Umi nanti kalian harus seolah-olah jadi Abi dan Umi kan enggak. Iya, jadi enggak kontekstual gitu. Nah, itu dialog-dialog kayak gitu kemudian dianalisa, kemudian kalau misal salah berarti diarahkan untuk diganti saja. Kemudian sebelum nanti selesai. Mungkin kurang lebih kayak gitu, Bu. Ya. Nah, kemudian Bapak selanjutnya
eh, ini kalau memanggil Ustadz apa Ustadz? Ustadz ya. Kalau di pondok ya terpaksa dipanggil Ustadz. Oh, Ustadz kok terpaksa. Ya kan emang panggil Ya, Ustadz, karena Pak. Ya, Ustadz, ya guru Ustadzah kan. ya. Ustadz, Ustadzah. Oke. Evaluasi pengalaman belajar bagaimana? Ya, untuk evaluasi pengalaman belajar ini peserta didik dan kelompoknya ini menampilkan atau membacakan gitu. Jadi belum direkam gitu. Jadi membacakan apa namanya hasil dari dialog yang dibuat, sederhana saja sih sebenarnya, nggak panjang-panjang. Kemudian dibacakan, kemudian nanti yang kelompok lain mendengarkan dan memberikan masukan. Nanti saya bilang, is there any comment for this dialogue? Kemudian kalau ada komen ya nanti ditampung dan disampaikan ke kelompok yang bersangkutan. Oke, berarti ada feedback dari kelompok lain. Okay. Kemudian kalau ini TPACK-nya tadi sudah ditanyakan belum sama Pak Fitri? TPACK-nya gimana ini? TPACK-nya itu berarti kan penggunaan dari teknologi untuk nanti searching-nya itu Bu. Jadi di kegiatan memonitor kemajuan proyek itu di situ ada penggunaan HP untuk menerjemahkan dan kemudian mencari di internet gitu. Tapi memang kalau di internet kan konteksnya ini ya liar begitu. Nah ini mereka membandingkan dan harus disesuaikan dengan konteks di pesantren. Gitu. Dan kemudian untuk sebelumnya juga mereka bisa akses internet, Pak. Jadi ada wifi di sekolah Bu. Oh iya, pakai HP atau mereka pakai laptop atau komputer? Pakai HP Bu. Pakai HP. Oh mereka boleh pakai HP ya. Jadi gurunya yang mengambilkan HP di penitipan. Jadi HP mereka dititipkan di sekolah. Dan guru yang ini butuh guru yang ngambil kan. Iya. Itu kalau yang diantara kalau pembelajaran sekarang itu kan peserta guru itu kan bisa menerapkan yang teknologi antara AI, PR sama AR itu ya Pak. Paham tentang itu ya? Itu diterap mana itu? Apakah jenisnya masih AI atau PR atau sudah AR? Kalau untuk ini paling baru AI Bu. Apa itu AI? AI itu artificial intelligence, termasuk penggunaan HP, kamus itu kan masuk dengan artificial intelligence. Kalau yang augmented reality atau virtual reality kita harus pakai kayak kalau virtual reality kan ada kacamata 3D-nya gitu. Ini belum ada. Jadi baru kecerdasan HP yang digunakan. Untuk PJPL sudah. Kemudian untuk JPK tadi itu ya. Kalau aspek literasi numerasi gimana itu Pak? Bisa dijelaskan dalam proses pembelajaran? Ibu, untuk yang aspek literasi, berarti kan anak-anak kan saya minta untuk silakan searching bahan-bahan dialog-dialog yang di internet, silakan bisa diamati, kemudian bisa dimodifikasi sesuai konteks yang di pesantren. Nah, itu sudah termasuk, menurut saya sudah termasuk literasi. Kemudian terkait numerasinya kan mereka ini dibatasi waktunya. Menurut saya itu juga termasuk numerasi karena mereka harus berhitung waktu gitu. Ini tinggal berapa menit, seperti itu mungkin. Iya.
Ini sebelum saya bertanya ke pertanyaan lain, Pak Fitri ada pertanyaan lagi? Mungkin ngingatin aja nih Pak Ustadz Masrur ini. Itu tadi tolong didetailkan ya. Yang tadi kan kayaknya saya tanya jenengan juga masih ragu untuk aktivitasnya tadi ya. Aktivitasnya Nggih. membaca atau disuruh buat teks gitu. Saya kira itu harus dipikirkan sekarang karena nanti kalau jenengan praktek melihat nanti kira-kira kemana arahnya anak-anak nanti, ya kan? Karena itu saya bilang tadi tiga skill kalau tadi disuruh buat nulis ya kan, terus membaca baru dikumpulkan itu tiga. Tapi kalau bapak memilihkan saja misalnya itu kan lebih ke fokus ke membacanya. Tapi ini harus dirampingkan fokus yang mana. Kan Ustadz Masrur bisa membayangkan toh nanti prakteknya ini kira-kira doable enggak kira-kira. Dan untuk satu aktivitas padahal di dalamnya enggak satu aktivitas sebenarnya. Ya kan? Apalagi kalau nanti LKPD-nya dimunculkan kan ya maksudnya nunggu aja, Pak. Ayo buat gitu. Itu aja Bu Ar, saya ngingetin aja biar nanti Ustadz Masrur, Pak Masrur ini nanti bisa aktivitasnya lebih dimodifikasi, dipilih, jangan kayak tadi kayaknya masih berlapis-lapis. Gitu Pak dari saya. Ngantuk Bu Ar. Yeah. Baik, ini tak tambah untuk yang numerasi tadi gimana Pak? Yang numerasi menurut saya itu adanya di kegiatan mereka sedang ada pembangunan menghitung waktu yang tersedia. Jadi mereka harus berhitung waktu yang tersedia yakni sekitar 70 menit untuk sampai di tahap produksi dialog begitu. Jadi numerasinya mereka menghitung waktu. Gitu. Ya. Itu tadi sudah didesain berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada ya Pak ya? Oke, permasalahannya lebih ke antusiasme. Ini untuk yang kelas 11. Antusiasme. Oke. Jadi identifikasi awal itu karena motivasi saja. Tidak ada. Oke, awal terkait awalnya yang reading itu untuk kelas 12, kemudian karena lebih ke sekarang kan modelnya kelas 12 kan drilling ya. Jadi drilling terus membaca. Nah, itu kan membosankan sekali. Kalau yang kelas 11 ini mereka lebih bagaimana sih biar lebih antusias gitu, karena yang mereka pikirkan mereka pengennya HP gitu terus. Namanya anak pondok biasanya kan dibatasi, jadi pengennya HP-an. Nah, terus Pak, kalau misalnya kalau permasalahan, kalau di dalam closing ya Pak, closing itu kan ada beberapa aspek yang harus ada. Apa saja Pak? Ketika menutup pada akhir pembelajaran. Oke, terkait dengan itu, yang pertama ada refleksi. Jadi guru meminta atau seperti menanyakan kepada anak terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan pada hari ini, apa yang sudah didapatkan, kemudian paham atau tidak, gitu kan. Kemudian ya refleksi kayak gitu. Berarti pertama harus ada apa dulu? Kesimpulan. Yang menyimpulkan siapa Pak? Nah, berarti yang kesimpulan yang menyimpulkan anak sendiri Bu. Anak sendiri, tidak dibantu oleh guru. Iya, maksudnya guru men-trigger gitu aja. Atau merangsang. Ya, si guru harus membimbing. Kemudian setelah menyimpulkan apa Pak? Kemudian setelah itu merencanakan pertemuan yang akan datang gitu.
Ya, Jadi terus. bersama-sama murid nanti Mm-mm. merancang pertemuan yang akan datang. Mm-mm. Setelah Kegiatannya. merancang kegiatannya apa, Kemudian setelah itu mengapresiasi kegiatan pada saat itu, memberikan pujian, kemudian semangat, memotivasi, dan memberikan ya sedikit ceramah untuk tetap semangat mempelajari bahasa Inggris gitu. iya. Dan terakhir berdoa. Refleksinya tadi di mana? Untuk refleksinya tadi apa yang sudah didapatkan, apa kesulitan-kesulitannya, kemudian bagaimana untuk mengatasi kesulitannya itu, ya kesimpulannya bagaimana, menyenangkan atau tidak pembelajarannya pada hari ini, evaluasinya bagaimana, pelajaran pada pagi hari ini kurang apa, gurunya kurang gimana. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Jadi kan di dalam proses pembelajaran itu kan yang pertama dalam bentuknya itu kan harus ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu ya yang menyimpulkan siapa? Yang menyimpulkan adalah siswa, kemudian didampingi oleh guru. Nah, setelah menyimpulkan itu adalah kita harus apa? Setelah menyimpulkan kemudian melaksanakan refleksi, ya, melakukan refleksi. Nah, refleksi itu sebenarnya untuk siapa, Pak? Refleksi itu? Refleksi sebenarnya untuk ya mungkin kalau menurut saya dua-duanya, Bu. Jadi untuk guru juga refleksi, untuk siswa juga refleksi. Ya, sebagai kalau untuk guru berarti untuk apa, Pak? Untuk metode mengajarnya, Bu. Jadi sudah bagus atau belum, sudah menyenangkan atau belum, sudah membuat mudeng atau belum. Iya, berarti kan untuk melakukan apa? Melakukan perbaikan. Iya, tidak hanya metodenya saja, tetapi juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, sekarang, setelah itu baru kemudian ada rencana tindak lanjut gitu ya. Kemudian jangan penutup. Ya. Nah, sekarang kalau refleksi. Nah, refleksi itu sebenarnya apa, Pak? Refleksi bercermin, Bu. Kemudian melihat apa yang ada di dalam cermin itu, berarti kan melihat apa kekurangan-kekurangannya, kemudian yang mungkin belum rapi dirapihkan gitu. Ya, nah sekarang jenengan dari pertemuan ini. Nah, ini dari tadi sudah bisa nggak jenengan dapat masukan dari saya sama Pak Fitri apa tidak? Oke, Bu. Ada luar biasa sekali. Coba apa saja? Yang pertama dari Pak Fitri ini untuk sintaknya atau tugas-tugas yang didapatkan siswa ini mungkin terlalu banyak dan tidak realistis. Jadi mungkin lebih disarankan untuk kita buatkan dialognya saja, kemudian anak-anak tinggal read aloud gitu. Jadi tidak karena kemungkinan waktunya nggak cukup ya kalau misal sampai produksi untuk ini membuat dialog sendiri sesuai konteks, mungkin karena ada banyak tugas-tugasnya dan kemungkinan di lapangan nggak seperti yang diharapkan. Itu yang dari Pak Fitri. Kemudian tadi terkait dengan Bu Haryati terkait sintak-sintak itu PJBL itu memang didesain itu untuk proyek yang lama atau panjang, sehingga kalau seperti ini apa bedanya gitu dengan
tugas-tugas biasa, sehingga mending mungkin dijadikan PBL ya, atau problem based learning gitu. Itu kemudian untuk refleksi untuk yang sebelum itu saat kegiatan monitoring ini guru memang seharusnya membantu siswa, tidak kemudian nyuruh-nyuruh toh, tapi juga ada pendekatan-pendekatan yang humanistik kepada siswa agar siswa ini juga merasa diwongke begitu, tidak diperintah-perintah saja, dan itu ya lebih nyaman gitu dengan gurunya. Dan untuk yang terakhir terkait dengan refleksi, ini seharusnya ada kesimpulan terlebih dahulu dari pelajarannya, disimpulkan bersama siswa, kemudian baru mengadakan refleksi bersama siswa untuk nanti merancang agenda pada pertemuan yang akan datang, gitu Bu. Ya, baik. Berarti sudah memahami ya Pak ya tentang hal-hal yang terkait dengan ini tadi. Ya, baik. Saya kira cukup sekian nih Bapak dan juga Pak Fitri. Terima kasih Pak Masrur. Terima kasih Pak Fitri, Bu Aryati, matur nuwun banget. Semangat PR-nya ya Pak untuk perbaikan. Pak. Berarti diperbaiki nggih Pak Bu. Harus diperbaiki nanti untuk aja. Untuk ngajar pas PPL Pak. Iya. Oh nggih. Matur nuwun, sehat selalu Pak Fitri. Ya, terima kasih, amin. Pak Masrur juga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.